Baru denger gue ini. Kulit hitam memperbudak kulit hitam. What we seek to do is to destroy these military dictatorships around Africa. Saking terdesaknya, Samuel Kedo ini sampai minta, so far kalau kita bahas Afrika kan kayaknya vibes-nya tuh miris gitu ya. Mulai dari tren lasap yang bikin orang rela nggak makan demi kelihatan modis, sampai acak-acakannya Lagos yang bikin tingkat stres warganya tinggi banget. Nah, sekarang gue ada cerita dari Afrika lagi yang nggak kalah miris ini. Cerita soal negara yang sempat ngalamin perang saudara paling ngeri. Perang yang bikin negara ini terpuruk dan jadi salah satu negara termiskin di dunia. Ini siap-siap abis ini kita bareng-bareng bersyukur nih. Oke, kalau gitu ayo langsung aja kita bahas Liberia. Negara di Afrika yang hancur gara-gara perang saudara. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas soal perang saudaranya, yang kayak GTA Real Life kalau menurut gua, ayo kita bahas Liberianya dulu. Kita bahas negaranya dulu. Jadi, Liberia ini bisa dibilang merupakan satu-satunya negara di Afrika yang jadi daerah koloninya Amerika Serikat. Jauh sebelum Amerika datang, sebenarnya koloni Eropa kayak Portugis sama Inggris, itu mereka udah sempet bikin beberapa pos dagang di wilayah Liberia. Atau dulu disebutnya Pepper Coast. Tapi tetap ini murni buat dagang doang. Nggak dikuasain sepenuhnya, nggak dijajah sepenuhnya kayak wilayah-wilayah lain. Baru di tahun 1820-an, karena waktu itu di Amerika lagi banyak terjadi kekerasan dan diskriminasi ke orang-orang keturunan Afrika, ke orang-orang kulit hitam di sana, akhirnya Amerika mutusin buat bikin koloni. Dan mindahin orang-orang kulit hitam ini ke wilayah Pepper Coast. Ini sih kasarnya jadi lokasi pembuangan minoritas ya kalau kayak gini sih ya. Menurut Tom W. Sick, Profesor Studi Afrika Amerika, awalnya menurut beliau, pembentukan koloni di Pepper Coast ini nggak berjalan lancar. Dari tahun 1920 sampai 1943, seenggaknya ada 4.571 orang yang dipindahin dari Amerika ke wilayah Pepper Coast ini. Dan cuma 1.819 orang yang berhasil bertahan hidup. Nggak sampai 40% dari jumlah awalnya berarti. Kok bisa gitu? Disebut faktor utamanya karena masalah lingkungan. Jadi, walaupun para pendatang dari Amerika ini adalah keturunan Afrika, tapi tetap mereka lahir dan besarnya di Amerika. Akhirnya, waktu mereka pindah ke Liberia, waktu mereka pindah ke Pepper Coast yang serba beda banget, mereka jadi keserang penyakit endemik di sana. Dan banyak yang nggak bisa bertahan hidup. Tapi walaupun gitu, pengiriman warga kulit hitam ke Pepper Coast atau ke Liberia ini tetap dilanjutin. Akhirnya, orang-orang yang bertahan ini, mereka mulai berinteraksi sama komunitas lokal, kawin dan punya keturunan di sana. Dan keturunannya inilah yang dikenal sebagai Americo-Liberians, orang Amerika Liberia. Ini berarti jatuhnya blasteran ini ya, walaupun nggak kelihatan. Freed slaves go back to Africa and promptly enslave the native Africans based on the plantation method they had learned in the US. Liberia sendiri sebenarnya udah mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari tahun 1847. Tapi sama Amerika baru diakuin kedaulatannya di tahun 1862. 15 tahun baru diakui. Lama juga ya. Liberia ini dari awal berdiri sampai akhir abad ke-20 secara politik selalu dikuasai kelompok Americo-Liberian tadi. Orang-orang Americo-Liberian ini kelakuannya juga mirip sama penjajah-penjajah Eropa yang ada di Afrika. Contoh, sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai kelompok pendatang dari Amerika dan keturunannya. Di sisi lain, warga lokalnya nggak dapat apa-apa selain diskriminasi. Bahkan di tahun 1930, ada satu laporan yang bilang kalau praktek perbudakan banyak dilakukan sama kelompok Americo-Liberian ke warga-warga lokal di sana. Ini kan gila ya, baru denger gue ini. Kulit hitam memperbudak kulit hitam. Di zaman Perang Dunia I, Liberia jadi basis militernya Amerika di Afrika buat menekan pengaruh blok poros dan memperkuat kekuatan sekutu di Afrika. Abis itu, Liberia juga jadi basis Amerika selama Perang Dingin Afrika dari tahun 1958 sampai tahun 1977. Nah, di masa Perang Dingin Afrika ini, Amerika disebut banyak ngedanain kelompok-kelompok bersenjata. Termasuk kelompok bersenjatanya Samuel Kedo. Siapa tuh? Samuel Kedo ini adalah pemimpin pemberontakan yang ngebunuh Presiden Liberia waktu itu,
William Tolbert di tanggal 12 April 1980. Dan nggak cuma presidennya, semua jajarannya juga ikut dihabisin. Wah. Singkat cerita, Samuel Kedo ini abis itu malah kepilih jadi presiden. Dan dia jadi presiden pertama Liberia yang berasal dari etnis lokal, bukan dari kaum Ameriko-Liberians. Nah, ini kan sebenarnya langkah yang besar ya buat orang-orang lokal di Liberia. Tapi sayangnya, selama jadi presiden, ternyata kelakuan Samuel Kedo ini bisa dibilang lebih parah dari orang-orang Ameriko-Liberian. Lebih parah gimana? Setelah jadi presiden, Samuel Kedo ini ternyata adalah sosok pemimpin diktator. Dan gara-gara ini, bibit-bibit perang saudara di Liberia mulai muncul. Liberia sendiri so far udah ngalamin 2 kali perang saudara. Yang pertama di tahun 1989 sampai 1997, dan yang kedua di tahun 1999 sampai 2003. Dan ini penyebabnya ya apalagi perebutan kekuasaan. Oke, kita bahas perang saudara yang pertama dulu. Jadi di tahun 1985 dipercaya mulai muncul pergerakan-pergerakan buat ngekudeta Samuel Kedo. Cuma beberapa bulan abis dia kepilih jadi presiden. Tapi upaya-upaya kudeta ini selalu gagal. Dan di posisi ini Samuel Kedo nggak segan buat ngabisin lawan politiknya. Daripada gue dikudeta mending gue habisin duluan dia. Gitu kali beliau mikirnya ya. Sampai akhirnya di tahun 1989, kelompok National Patriotic Front of Liberia, NPFL, yang dipimpin Charles Taylor dan sekutunya, Prince Johnson, ngelancarin serangan ke pasukan militer Liberia. Dan di momen itulah terjadi perang saudara pertama di Liberia antara pasukan pemerintah Liberia ngelawan kelompok pemberontak NPFL tadi. Dan nggak kayak pemberontakan-pemberontakan sebelumnya yang bisa ditahan pasukan Liberia, di sini strategi gerilya dari pasukan Prince Johnson bikin pasukan Liberia nggak bisa apa-apa. Kelar mereka. Bahkan menurut Vice, saking terdesaknya, Samuel Kedo ini sampai minta 500 tentara yang tersisa buat ngelindungin dia di tempat tinggalnya. Sisa 500 orang tetap disuruh ngorbanin diri buat dia. Wah, sakitnya orang gila. We are not a military group here. I'm not a soldier. What we seek to do is to destroy these military dictatorships around Africa. Akhirnya di September 1990, pasukan pemberontak berhasil nangkep Samuel Kedo. Abis itu Samuel Kedo di situ disiksa, dibunuh. Bahkan rumornya mayat Samuel Kedo ini dimakan rame-rame sama para pemberontak. Dan yang lebih parah, penyiksaan Samuel Kedo ini juga direkam sama para eksekutornya. Ini tapi videonya nggak mungkin gue taruh sini ya. Dan abis Samuel Kedo diturunin paksa, bukannya makin tenang, kondisi Liberia malah makin panas, malah makin parah. Kenapa lagi? Karena faksi-faksi pemberontak yang awalnya bersatu, yang awalnya sama-sama ngelawan Samuel Kedo, sekarang malah pecah dan saling serang. Ini kayak musuh bersamanya udah kelar, baru kelihatan kepentingan mereka masing-masing. Kayak gitulah kira-kira. Gak usah antar faksi yang baru ikut di tengah-tengah deh. Charles Taylor sama Prince Johnson juga yang paling awal kerjasama, akhirnya mereka malah ikut terlibat konflik. Dan konflik ini jadi makin parah pas simpatisan Samuel Kedo sama mantan-mantan tentaranya ikutan nyerang kelompok pemberontak. Aduh. Ini simpelnya kayak gini nih. Ada kelompok 1 pengen nurunin kelompok 2 yang berkuasa. Kelompok 2-nya udah berhasil diturunin, kelompok 1 ini malah konflik sendiri di dalam, rebutan sendiri di dalam. Pas mereka lagi rebutan sendiri di dalam, mantan-mantan kelompok 2 jadi nyerang mereka. Gitu kira-kira. Runyam. Nah, sebenarnya buat meredam perang saudara ini sempat diadain gencatan senjata di tahun 1995. Tapi di tahun 1996 pecah lagi konflik gede di ibu kota Monrovia. Sampai akhirnya di bulan Agustus 1996 dibikin pertemuan di Abuja, Nigeria. Dan di situ disepakati buat mengakhiri konflik dengan rencana bakal diadain pemilu di tahun 1997. Gila. Intens ya, gila. Napas dulu bentar ya. Terus yang menang pemilu siapa? Pemilu 1997 ini akhirnya dimenangkan Charles Taylor. Dan dari sini harusnya ya udah dong, aman dong. Tapi nyatanya enggak. Aduh, apalagi nih. Menurut Amnesty International, Charles Taylor ini ternyata dia adalah pemimpin yang korup. Selain itu, dia juga diketahui
jadi salah satu dalang di balik pendanaan pemberontakan di Sierra Leone. Negaranya Mohamed Kallon. Referensinya tua banget, anjir. Ngasih dananya gimana? Jadi Charles Taylor dia ini beli berlian ke pemberontak. Dan duitnya sama pemberontak dipakai beli senjata buat ngekudeta pemerintah Sierra Leone. Nah, gara-gara kelakuannya ini, beberapa pihak yang pengen ngejatuhin Taylor mulai bermunculan. Waktu itu seenggaknya ada 2 kelompok pemberontak yang berusaha ngejatuhin Taylor. Ada Liberians United for Reconciliation and Democracy, atau disingkat LURD, yang mulai muncul di tahun 1999 dan di backing pemerintah Guinea. Terus kelompok pemberontak yang satu lagi namanya Movement for Democracy in Liberia, atau disingkat MODEL, yang baru muncul di awal tahun 2003. Ini yang kedua singkatannya bagus juga ya. Dan dari sini akhirnya perang saudara ini bisa diakhiri setelah Presiden Charles Taylor mengundurkan diri dan diadili atas kejahatan perangnya di Sierra Leone. Ini bagus juga ya, langsung ngundurin diri. Nggak nunggu dikudeta sama disiksa kayak Samuel Kedo tadi kan. I think there will always be problems and Liberia would not develop. So as a former president and one who in the future will have a role in Liberia, it is important for me to go. I think it's good for not just for me, but for Liberia. Nah, sejujurnya gue ngerasa perang saudara Liberia ini adalah salah satu perang yang paling mengerikan. Lu bayangin aja, menurut Vice, para pemimpin perang dari masing-masing kubu ini, dari masing-masing faksi ini, suka manfaatin anak-anak buat ikutan perang. Jadi mereka-mereka ini masih bocah-bocah tapi udah pada megang senjata. Dan yang lebih parah lagi, sebelum perang, anak-anak ini biasa diajak buat pakai narkoba bareng. Alasannya biar anak-anak ini nggak takut waktu perang. Gimana? Emosi nggak lu dengernya? Selama perang saudara ini, suasana jalan di sana juga udah kayak GTA. Lu bisa lihat orang tiba-tiba ditembak, tiba-tiba dibacok, mayat keletakan. Kantor-kantor polisinya juga udah kayak kantor polisi di GTA. Orang-orang bisa bebas keluar masuk. Lu dianggap kriminal nih misalnya nih. Lu dibawa ke kantor polisi, sampai sana ternyata duit lu cukup buat bayar. Ya udah, lu langsung keluar lagi saat itu juga. Gimana? Berasa ditangkap polisi di GTA kan? Selain itu, para pemberontak ini juga nggak segan buat nyiksa kelompok musuh yang berhasil mereka tangkap. Diikat, dipukul, dibunuh, dipotong-potong, macam-macam lah. Bahkan nih, ada kelompok pemberontak yang dipimpin sama Jenderal Joshua Blahyi. Jenderal Joshua Blahyi ini julukannya Jenderal Butt Naked. Karena dia kalau perang selalu telanjang. Gue mau ketawa tapi orangnya serem. By the way, jenderal-jenderal pasukan pemberontak ini emang namanya unik-unik. Ada Jenderal Rambo, ada Jenderal Mosquito. Gara-gara di sana penyakit malaria tuh mematikan, jadi dia pengen dirinya semematikan malaria. Makanya pakai nama itu, pakai nama Mosquito. Balik ke Jenderal Butt Naked, Jenderal Pantat Telanjang. Jadi doi ini punya ritual khusus sebelum perang. Ritual apa tuh? Sebelum perang, dia bakal nyari satu anak-anak buat dimakan. Abis dia kelar makan, pasukannya bakal dia suruh buat ngabisin sisanya. Ngabisinnya ya dimakan juga. Ini apaan sih anjir, gila. Sakit anjir. Tapi ya gimana ya? Masalahnya makan daging manusia kayak gini, khususnya makan daging lawan perang kita tuh udah dianggap wajar banget di Liberia. Banyak orang sana yang bangga juga sama kebiasaan mereka ini. Apalagi kalau udah ada wartawan luar yang datang. Langsung dikasih lihat sama mereka. Aduh, pusing gua, pusing. Menurut The Economist, seenggaknya ada 250.000 orang yang jadi korban perang saudara di Liberia ini. Ekonomi Liberia juga jadi hancur. Bahkan Liberia sampai jadi salah satu negara termiskin di dunia. Makanya kualitas hidup masyarakatnya juga nggak keurus. Pokoknya berantakan lah semuanya lah. Dan menurut Vice, di tahun 2009, 50% penduduk Liberia itu buta huruf. 70% populasi cewek di sana jadi korban pemerkosaan. Dan 80% warganya nganggur, nggak punya kerja. Selain itu, banyak pemukiman di sana yang bahkan nggak punya sanitasi. Mereka harus ke pantai dan gali lubang dulu buat buang air. Padahal salah satu sumber makanan utama mereka juga adanya di pantai. Aduh. Nah, dengan kondisi kayak gini, soal kesehatan ya nggak usah ditanya lagi. Malaria jadi salah satu penyakit endemik mematikan di Liberia.
Masalah kesehatan jadi makin parah dengan banyaknya bisnis prostitusi di sana. Bisnis prostitusinya banyak, edukasi kesehatan seksualnya minim. Akhirnya ya udah, angka penderita AIDS di sana tinggi banget. Dan saking miskinnya mereka, para PSK ini bahkan rela dibayar kurang dari $1. Yang lebih miris lagi, menurut pengakuan beberapa PSK di sana, ada beberapa oknum staf PBB yang harusnya ngebantu mereka, tapi malah jadi merkosa cewek-cewek di sana. Gila. Ini manusia pada kenapa ya? Gimana? Lu udah mulai bersyukur punya kehidupan yang damai? Silakan komen. That's Billy. Our country. Country destroyed. Beyond all reasonable doubt, there is not easy way to fix it. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang perang sipil di Liberia. Yang apa ya? Gak tahu, gue speechless sih gue. Aduh. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.